Saudara-saudara, saya akan mengajak kita semuanya untuk belajar bagaimana menyelesaikan konflik. Bagaimana caranya menyelesaikan pertengkaran. Karena kita semua manusia yang pernah hidup di dunia, yang sedang hidup dan yang akan hidup, pasti akan bertengkar. Pasti ada perkelahian, pasti ada konflik. Siapa yang pernah bertengkar? Angkat tangan. Wow, Anda manusia. Ya kan? Karena memang kita semua pada akhirnya kita harus menyadari yang namanya manusia adalah makhluk yang selalu terhubung dengan orang. Nah, karena orang yang menjadi teman dekat, tetangga, sahabat adalah orang yang berbeda keinginannya dengan saudara. Kadang-kadang muncul pertengkaran dan yang menyebabkan pertengkaran bukan iblis. Jadi kalau saudara bertengkar, jangan cepat-cepat salahkan iblis. Yang membuat Anda bertengkar adalah Anda sendiri. Jadi bukan iblis. Kalau Anda berkelahi, Anda berargumen, Anda berdebat, Anda eker-ekeran istilahnya, masalahnya adalah satu. Yakobus pasal 4 ayat 1. Saudara ingin tahu dari mana datangnya pertengkaran? Dari mana datangnya perselisihan? Dari mana datangnya perkelahian? Saudara-saudara, Yakobus mengatakan bahwa datangnya dari keinginan. Kita baca. Dari manakah asalnya segala perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Jawabannya, bukankah itu berasal dari keinginanmu yang terus saja berjuang di dalam dirimu untuk mendapatkan kesenangan dunia. Perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Saya mau kita membaca bersama-sama. Yakobus 4 ayat 1. Ya, sudah menemukan? Yakobus ada di perjanjian baru. Mari kita akan baca. 1, 2, 3. Dari manakah asalnya segala perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah itu berasal dari keinginan siapa? Keinginanmu. Semua bilang keinginanmu. Dibalik menjadi keinginanku. 1, 2, 3. Jadi dari manakah datangnya pertengkaran? Semua berasal dari keinginanku. Yang terus saja berperang di dalam diriku. Untuk mendapatkan apa? Kesenangan dunia. Mari kita simak baik-baik. Dari manakah asalnya segala pertengkaran? Jadi segala pertengkaran, semua pertengkaran, semua perkelahian, semua ujung-ujungnya kalau ditelusuri sumbernya adalah keinginan. Keinginan siapa? Keinginanku. Jadi kalau saudara ditanya, siapa sumber persoalan ini? Jawabannya, keinginanku. Siapa yang menjadi sumber persoalan? Siapa yang menjadi sumber persoalan? Keinginanku. Jadi selama Anda masih hidup dan masih punya keinginan, saudara akan punya potensi untuk bertengkar. Selama saudara punya keinginan, saudara punya potensi untuk berkelahi. Dan saudara harus menyadari, kalau ada konflik, kalau ada pertengkaran, maka sumber utamanya adalah yang namanya keinginan. Maka kita semua harus belajar bagaimana nantinya memanage keinginan. Kalau mau hidup bahagia, kalau mau hidup harmonis, kalau mau berhasil, kalau mau kita menikmati kehidupan ini, salah satu skill, keterampilan yang saudara harus miliki adalah apa tadi? Memanage keinginan, mengelola keinginan. Baik, sebelum sampai di sana, saya senang dengan masalah ini. Segala perkelahian. Perkelahian dengan teman. Siapa yang pernah berkelahi dengan teman? Coba
Ayu pernah berkelahi dengan teman? Masalahnya apa? Hah? Pensil dipatahin. Keinginanmu? Ya, maksudnya, kenapa temanmu mematahkan pensil? Ya, dimakan atau di apa? Kan? Ya kan? Oke, Widya pernah bertengkar? Apa masalahnya? Ya? Mengapa berdebat? Tidak mau mengalah. Mengapa tidak mau mengalah? Karena ingin menang, ingin didengar, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin merasa aman, ingin diperhatikan. Semuanya berujung kepada keinginan. Keinginan itulah yang kalau kita tidak menaklukkannya, suatu saat pertempuran keinginan antara saudara dengan pasangan saudara, saudara dengan teman saudara, partai A dengan partai B, negara A dengan negara B bisa bertengkar bahkan perang gara-gara masalah keinginan menguasai ladang minyak. Keinginan untuk mendapatkan semua gaji. Keinginan supaya suaranya didengar. Keinginan supaya egonya diperhatikan. Keinginan, semua bersumber pada keinginan. Wahai saudara-saudara, ada saudara bersaudara yang saling membunuh. Hanya gara-gara masalah keinginan supaya persembahannya diterima, itu ternyata ditolak. Sehingga pada waktu melihat saudaranya yang persembahannya langsung diterima, dia langsung marah, langsung iri hati, langsung dia membunuh adiknya sendiri. Saudara tahu siapa dia? Kain membunuh Habil. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah manusia yang pernah membunuh 1/4 penduduk dunia? Kain. Iya kan? 1/4 penduduk dunia dia bunuh sendiri. Namanya Kain. Adiknya yang bernama Habil dia bunuh. Gara-gara apa? Keinginan. Mengapa seorang yang gagah perkasa, seorang pemimpin, seorang hakim yang namanya Samson, akhirnya matanya dicungkil? Karena keinginan. Dia pengen supaya dia bisa mendapatkan wanita cantik yang namanya Delila. Padahal menurut ajaran orang tua dan ajaran agama tidak boleh. Tapi karena dia melawan, akhirnya dia kehilangan matanya. Ada seorang wanita yang sudah dibilang, kamu jangan makan buah itu. Sebab kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Kemudian ada yang datang lagi yang coba membujuk, tidak, kamu tidak akan mati. Kamu malah akan menjadi seperti Allah. Dia pengen menjadi seperti Allah dan dia melanggar kebenaran. Maka dia jatuh dalam dosa, suaminya ikut makan, kita semua kena getahnya. Keinginan. Ada seorang yang pengen mengorbankan harta atau warisan dari ayahnya, hak kesurungannya, hanya karena pengen sup Bernebon, sup kacang merah. Ya kan? Siapakah dia? Esau. Dia mengorbankan hak kesulungannya ditukar dengan makan siang. Siapa yang pernah mengorbankan harga dirinya gara-gara pengen iPhone X? Gara-gara pengen laptop, gara-gara pengen, saudara akhirnya mengorbankan iman, mengorbankan jati diri, mengorbankan keyakinan hanya keinginan. Waspadalah saudara. Mengapa ada orang yang pergi meninggalkan pasangannya, minggat dan tidak pernah kembali? Karena ada konflik keinginan yang tidak pernah diselesaikan. Waspadalah. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik. Salah satu skill, salah satu cara yang kita harus miliki adalah mengelola keinginan. Begini, tidak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu butuhkan. Kita ulangi bersama-sama. Tidak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu butuhkan. Amin. Pak, saya pengen helikopter nih. Saudara boleh pengen helikopter. Tapi apakah sekarang saudara perlu helikopter? Saudara perlu makan 3 kali sekarang ini. Iya kan? Saya pengen mobil terbaru. Mobil yang paling cepat. Saudara tidak perlu mobil sekarang. Saudara hanya perlu sepeda. Sudah cukup. Iya kan? Amin.
Jadi tidak semua yang Anda inginkan, yang Anda butuhkan. Jadi jangan pernah mengorbankan kebutuhan demi keinginan. Baik, ini penting sekali. Ayat berikutnya, Amsal 11 ayat 23. Kalau saudara tidak bisa mengelola keinginan, saudara akan mendapatkan masalah. Amsal 11 ayat 23 mengatakan, keinginan orang baik selalu menghasilkan yang baik. Tetapi yang dapat diharapkan oleh orang jahat hanyalah kemarahan. Keinginan orang baik menghasilkan yang baik. Keinginan orang jahat menghasilkan yang jahat. Apa keinginan orang jahat? Apa keinginan orang jahat, saudara-saudara? Apa yang dipikirkan oleh orang jahat? Ya. Orang jahat pikirannya apa yang bisa saya dapatkan dari orang itu. Oke, orang jahat kalau dia pengen apa-apa langsung pergi di pinggir jalan langsung mengambil, mencuri, menjambret. Saya melihat di televisi ada orang yang saudara-saudara dia setiap hari hanya nyari mangsa. Kapan hari di Bali ada orang yang datang ke pom bensin kemudian menodongkan pistol dan dia mengambil tas. 3 wanita penjaga pom bensin itu lari. Saudara-saudara, tapi sayang yang diambil tidak ada uangnya. Tas kosong hanya isi 1 HP. Ini pencuri, dia tidak berhikmat. Saudara, orang jahat pikirannya hanya satu, tiap malam dia cari, besok saya makan siapa? Bukan makan apa, bukan makan dengan siapa, bukan makan di mana. Saya makan siapa besok? Nah saudara-saudara, kalau saudara-saudara pikirannya jahat, yang lahir adalah kejahatan. Kalau tidak, yang didapatkan adalah kemarahan. Tapi keinginan orang baik, apa keinginan orang baik? Orang baik selalu menyelaraskan keinginan egonya dengan keinginan Tuhan. Orang baik selalu mendahulukan keinginan Tuhan daripada keinginan diri sendiri. Amin. Oleh karena itu doalah seperti pemazmur berdoa. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-36. Saya mau kita berdoa seperti ini. Saudara-saudara yang sudah dicabik-cabik dan menderita karena keinginan yang tidak terkontrol, berdoalah seperti pemazmur 119 ayat 36. Ayat ini bagus untuk dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Berilah aku hasrat untuk mentaati peraturanmu melebihi keinginan menjadi kaya. Di dalam Alkitab saudara bunyinya apa? 119 ayat 36. Ya, jadi di dalam terjemahan seharian dikatakan, berilah aku hasrat, berilah aku keinginan untuk mentaati peraturanmu. Kalau setiap orang memiliki keinginan untuk menyenangkan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, mengikuti petuahnya, jalan di dalam kebenarannya, maka semua keinginan kita pasti akan diselaraskan dengan keinginan Tuhan. Tetapi kalau saudara memiliki keinginan untuk menjadi kaya dan melupakan keinginan untuk mengikuti kebenaran firman, apa yang terjadi? Saudara bisa menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kekayaan. Maka saudara akan terjebak dalam dosa yang namanya korupsi.